Selamat malam semuanya. Bersama Mas Bunga di sini. Kita ketemu lagi di kelas camp khusus lansia sehat dan berdaya. Ya, bagi teman-teman semua yang belum menyaksikan webinar saya bersama Pak Jarot, agar nonton berdasarkan link yang saya sertakan di bawah ini. Di situ saya jelaskan, walaupun tidak 100% saya jelaskan, tapi paling nggak ada gambaran bagaimana cara saya melakukan pendekatan untuk perbaikan, melakukan perbaikan kepada lansia purnawirawan yang saya latih, yang bisa bertahan selama lebih dari 10 tahun. Jadi dari usia beliau 70 tahun, sekarang usianya sudah di atas 80 tahun. Bahkan ada yang 83, ada yang sekarang 85, begitu. Luar biasa kan? Ya sebenarnya metode napas Ripa itu berawal dari kelas tersebut, berawal dari kelas lansia itu. Nah kemudian itu adalah kelas kecil yang survive sampai detik ini, sehingga mungkin bisa menjadi salah satu role model, ya, mungkin satu-satunya di Indonesia, bagaimana kita melakukan pendekatan hanya olah napas saja, nggak pakai puasa, nggak pakai diet, nggak pakai macam-macam kepada orang tua kita, kakek nenek kita, gitu kan, sama lebih dari 10 tahun, bertahan di era pandemi, alhamdulillah, dengan kesehatan yang masih terjaga dengan baik, tidak mengalami banyak masalah yang sering kita lihat pada lansia seperti pinggang sakit, saraf kejepit, frozen shoulder gitu kan, kemudian pikun, ya kan, kemudian masalah lamur dan apa namanya pendengarannya agak kurang dan sebagainya, itu semua bisa dipulihkan kembali dengan syarat mau disiplin latihan. Jadi memang ketika saya memulai kelas itu tidak pernah saya niatkan atau tidak pernah saya bayangkan bahwa akan semaju dan seberkembang ini. Karena waktu itu tujuannya adalah saya niatnya membantu, semata-mata membantu para ayahanda-ayahanda, biasa sebutnya begitu, untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Itu aja. Karena ada yang datang ditandu, ada yang datang pakai kursi roda, ada yang datang pakai tongkat, terus macam-macam. Ada yang datang lumpuh. Kalau ingat kejadian-kejadian awal di 10 tahun, 11 tahun lalu itu, ya luar biasa. Sehingga saya menjadi sangat hati-hati sekali untuk memberikan materi, memberikan senam dan sebagainya kepada badan lansia. Karena badan lansia itu tuh nggak sama dengan badan saya. Badan saya ini ya katakanlah badan perkasa lah, kira-kira begitu. Tentu ngewadah pada semua teknik dan metode yang berat-berat, gerakan-gerakan yang berat, pusat 40-50 kali pun saya nggak ada masalah gitu. Tapi badan lansia, nggak mungkin. Saya kopsten, saya masih bisa. Bahkan kopsten lengkung pun saya masih bisa. Tapi bagi lansia nggak mungkin memberikannya seperti itu kan. Walaupun saya dari perguruan pencaksilat Merpati Putih, kita punya teknik-teknik napas pengolahan, napas pembinaan yang sekian banyak jenisnya, tentu tidak bisa saya berikan pada badan lansia apa adanya. Maka harus disesuaikan. Jadi semua saya kompres menjadi yang lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien terus, efisiensinya ditingkatkan, sehingga menjadi bentuk yang seperti sekarang ini. Nah kemudian sering saya ditanya, penting nggak sih yang seperti ini sebarluaskan ke masyarakat gitu kan? Ya antara penting dan tidak. Dulu saya tidak pernah punya niatan untuk menyebarluaskan kelas purnawirawan, metode yang saya latihkan di dalam kelas purnawirawan itu materi-materinya. Tapi justru penanggung jawab kelas, yakni Pak Laksamana Pak Tanto Kuswanto sendiri memerintahkan pada saya untuk Anda sebarluaskan pengetahuan ini, biar kami menjadi sampling contoh kelinci percobaan, nah gitu kan. Jadi istilahnya kawah candra di mukanya lah begitu, kawah candra di mukanya, di mana kami bersedia dijadikan kelinci percobaan untuk semua apa yang Anda riset dan teliti. Ya sekarang sih sudah percaya. Kalau dulu sih masih ada debat lah, masih ada keraguan segala macam. Tapi begitu seiring waktu perjalanannya terus membaik, hal-hal yang awalnya mustahil kemudian bisa dibuktikan benar. Hal-hal yang misalnya kayak LDL susah diturunkan di bawah 100, sekarang bisa bertahan 10 tahun, bisa bertahan dengan LDL di bawah 100. Ini bukan pekerjaan mudah, dengan tanpa minum obat-obat macam-macam gitu. Tidak ada, olah napas saja. Ada banyak aspek yang ya menurut saya ajaib lah. Keajaiban ini datang dari bawah badan kita, walaupun lanjut usia bisa dipulihkan. Itu aja bisa dipulihkan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, Mas Gunggu kenapa nggak dibikin free saja? Nah ini memang sangat dilematis ya. Saya pernah, jujur saja saya pernah membuat kelas free untuk lansia. Apa yang terjadi?
Di kelas free itu adalah pesertanya hilang timbul, hilang timbul. Kalau ditanya kenapa Bapak nggak masuk, alasannya nggak sempat, nggak ada waktu, sibuk sama cucu, ya semacam-macam lah. Ya namanya gratis kan, nggak suka-suka saja lah. Mau datang, mau nggak kan itu hak dia kan begitu. Akhirnya malah nggak efektif dan ya nggak ada hasilnya. Orang akhirnya cerita udah ikut kelas sama Mas Gunggung nih untuk lansia nih, tapi nggak ada pengaruhnya. Begitu dilihat absensinya, seminggu dia nggak hadir, nanti 2 minggu dia datang cuma 1 kali, sebulan dia datang 2 kali, padahal mestinya 8 kali, bahkan 50% pun dia nggak ikut begitu. Nah ini jadi akhirnya lama-lama kasihan gitu sama yang seperti itu, bahwa kita sudah berusaha untuk baik, ya kan, kita bikin gratis materinya, penjelasannya segala macam, tapi ternyata oleh peserta itu sendiri tidak serius dan tidak benar-benar dilakukan. Sementara ketika saya bilang bahwa kelas lansia punawirawan yang sudah latihan lebih dari 10 tahun ini, mereka tuh membayar 250.000 sebulan ya. Mereka membayar 250.000 sebulan, nggak gratis. Jadi sudah dijadikan kelinci percobaan, bayar segala macam. Sementara yang sudah matangnya, itu kan sudah matangnya saya berikan kepada masyarakat umum, tapi dilatihnya dengan ya dengan seniatnya lah begitu. Dan banyak kan nggak niatnya. Hingga kemudian ya sudah saya buatkan kelas berbayar saja. Nah, kemudian ketemulah saya dengan Pak Jarot dan dikonsepkan bagaimana kalau kita bikin camp saja. Karena saya bilang perjalanan panjang lebih dari 10 tahun tuh nggak bisa kalau cuma ketemu sekali gitu kan. Nggak bisa cuma ketemu dengan Zoom. Wah, Zoom saya ikut 8 sesi nih. Dianggap mewakili 11 tahun perjalanan dan pengalaman keilmuan gitu kan. Nggak bisa, itu perjalanan panjang. Karena saya pernah bilang di apa namanya banyak webinar termasuk yang kemarin dengan Pak Jarot, dalam setahun itu saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada yang fokus untuk perbaikan ini, ada yang fokus untuk perbaikan ini, ada yang fokus perbaikan ini, ada yang latihannya 2 bulan itu saja, berarti 16 kali sesi itu saja. Ada yang nanti 3 bulan latihannya ini saja, ada yang 3 bulan lagi latihannya ini saja, begitu. Sehingga nanti dalam setahun tuh ada rangkaian-rangkaian yang terus dilatih, 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 dilatih. Nanti diulang lagi tahun berikutnya, evaluasi dengan uji lab lagi, kita ulang lagi, sebuah materi dipraktekkan, uji lab lagi, diulang lagi, terus begitu. Jadi nggak satu materi ketika misalnya diketahui lalu dianggap mewakili 10 tahun perjalanan, nggak bisa seperti itu dan nggak mungkin. Jadi memang harus sabar dan bertahap, harus dengan disiplin yang tinggi. Nah maka cara terbaik untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada peserta adalah lewat pertemuan intensif di camp itu. Karena camp itu kan kita ketemunya Jumat malam, hari Selasa malam kita ketemunya ya. Selasa malam, kemudian Rabu dari pagi sampai malam kita ketemu, ya kan? Kemudian Kamis dari pagi sampai sore kita ketemu. Jadi durasinya panjang sekali untuk ketemu, maka ada banyak hal yang bisa dibedah di situ, bisa diceritakan, bisa didemonstrasikan gitu kan, bisa diuji, dilatih di tempat. Jadi jelas pengetahuan akan lebih banyak dibandingkan yang sekedar hadir pada Zoom saja. Kalau pada Zoom itu materi sudah saya desain materi paling basic dulu untuk awal, ya basicnya begitu. Jadi kalau dibilang saya pernah ikut materi Mas Gunggung, kemudian saya udah tahu, ya udah tahu itu memang level satunya kayak gitu. Basicnya memang kayak gitu, ada senam lumbarnya, ada senam servikalnya, ada napas yang begini, napas begitu, basicnya saja. Tapi kita di perjalanan itu akan ada nanti, akan ada perjalanannya nanti. Jadi ada yang 3 bulan berturut-turut, ada yang 6 bulan berturut-turut ini dulu, penguatan basic fundamentalnya dulu. Nanti ada masuk pada latihan lansia khusus untuk perbaikan, misalnya trik oksidnya, perbaikan antioksidannya, perbaikan glucose tolerance-nya, perbaikan visual acuity-nya, perbaikan auditory threshold-nya untuk telinga dan semua macam-macam. Perbaikan untuk memorinya, ya kan, perbaikan untuk emosional pada amigdalanya, perbaikan untuk ya wis banyak lah. Nah, itu nanti dibuat beberapa bulan sekali berubah, diganti. Jadi nggak satu gitu untuk semuanya, enggak. Karena dalam perjalanan pengalaman saya lebih dari 10 tahun itu tidak ada satu untuk semua. Tidak ada satu teknik untuk semua. Bahwa mungkin di luar sana ada satu teknik olah nafas yang untuk semua, itu pasti ada yang seperti itu kan. Tapi ya iya dari setiap orang kan punya pengalaman yang berbeda ya. Saya tidak menemukan yang seperti itu satu untuk semua. Jadi tetap bahwa tubuh kita terdiri dari 11 sistem, ada hal-hal yang nanti sifatnya diarahkan.
Ada hal yang sifatnya spesifik untuk masuk ke jalur ini dan ini, ritme spesifik untuk masuk ke jalur ini dan ini, ritme spesifik untuk meningkatkan produksi molekul ini, dan seterusnya. Jadi yang seperti itu kemudian saya praktekkan dan hasilnya lebih bagus. Nah, maka untuk menjelaskan 5 kategori dari mulai biochemistry, psikologi, fisiologi, body and mind coordination gitu kan. Kemudian ada lagi yang berhubungan sama recovery. Itu nggak bisa enggak, memang harus tatap muka. Nah, kalau dulu itu kan COVID jadi susah kan. Nah, sekarang ini ada kesempatannya. Ada kesempatannya. Maka ini anggap saja investasi seumur hidup. Ya kan, investasi seumur hidup di mana Anda belajar, mengetahui apa poin-poin penting harus dilatih di badan seorang lansia. Nah, maka saya pernah bilang perbandingannya antara lansia purnawirawan dengan umum adalah dari sisi kedisiplinan untuk mau latihan dan mendengar. Seperti itu. Jadi ada yang orang sudah mendengar tapi tidak tergerak hatinya. Berarti dia gagal memanfaatkan momentum. Orang tidak banyak tahu bahwa saya itu melatih lansia purnawirawan lebih dari 10 tahun, tidak banyak tahu. Pak Jarod pun waktu saya ceritakan pun ketawa aja, masa sih? Iya, saya tuh memang nggak pernah niat untuk nge-share materi-materi seperti ini. Kenapa? Karena saya sudah cukup bahagia dan itu buat pengetahuan saya pribadi. Bagaimana saya mengkondisikan ritme-ritme ini pada badan orang-orang sepuh, ternyata efeknya begini-begini. Saya pun nanti akan menua. Iya kan? Bukan saya karena saya ngelatih, saya pelatih, kemudian saya senang. Tidak, justru saya menjadikan kelompok latihan purnawirawan adalah proyeksi proyeksi saya di masa depan. Saya nyampe nggak umurnya di 80? Itu aja. Jadi kalau kumpul bareng sama lansia punawirawan itu, nggak ada yang nyangka saya gurunya. Jadi sering kali ada tamu datang, pengen lihat latihannya kayak apa. Datang nih, cukup-cukup datang ke kelompok latihan di Gerajala Bakti. Lalu saya kan duduk bareng sama para peserta. Ini sebelum pandemi jauh. Ketika duduk bareng sama para peserta, nanti orang itu nyari-nyari. Ini gurunya mana nih? Nanti pasti duganya yang rambutnya putih. Karena ada salah satu peserta yang rambutnya putih, putih semua. Disangkanya itu gurunya. Begitu kasih tahu, gurunya itu yang paling muda. Itu, wah, pada kaget semua. Oh, gurunya ternyata kayak cucu saya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu adalah proyeksi saya di masa depan. Jadi ketika saya melatihkan begini dan begitu, saya pasti catat. Berarti kalau nanti pertambahan umur, kalau saya ngasih teknik yang kayak gini, saya ngasih ritme-ritme yang kayak gini, jadinya begini. Kalau ada kendala kesehatan di usia-usia tertentu, spesifik misalnya 70, saya perhatikan tuh antara 3 sampai 5 tahun sekali tuh. 3 sampai 5 tahun sekali terjadi ada perubahan-perubahan. Itu saya catat itu. Hasil labnya bagaimana, perubahannya apa di 3 tahun, apa yang naik, apa yang turun. Ada yang di 5 tahun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang di 2 tahun, ada yang turun. Itu semua saya catat. Jadi itu proyeksi saya. Proyeksi saya untuk masa depan saya nanti mudah-mudahan nyampe di usia di atas 80. Ya kan usia 60 aja udah luar biasa. Nyampe 70 dapat bonus 10 tahun. Nyampe 80 bonusnya 20 tahun. Ya kan? Dan kita bisa jaga di usia 80 tahun ke atas dengan tetap sehat, makan normal, segala macam, bisa aktivitas, bisa senam-senam, bisa olah nafas yang berarti, ya kan? Nggak ada masalah kesehatan yang berarti lah. Itu ya harapan proyeksi saya sampai ke masa depan nanti seperti itu. Nah, maka saya dulu menjadikan kelompok latihan purnawirawan itu sebagai ya apa yang nanti saya mau lihat, apa yang nanti saya mau capai ke sana. Yang dimana saya adalah pelaku di situ, menyaksikan, ikut terlibat, mengamati. Maka buat saya ini betul-betul pengetahuan yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa saya tukarkan dengan rupiah begitu. Kan ini perjuangan saya harus beli jurnal, menganalisa, ya kan? Saya harus menguji coba, mencoba pada diri sendiri, memperhatikan secara hati-hati, memberikan materi yang seringan mungkin pada lansia. Hati-hati sekali karena badannya ringkih, tidak sama dengan badan saya. Yang mungkin kalau dipaksakan potak-potak sedikit gitu bisa retak, bisa patah. Banyak sekali resikonya lah. Maka saya harus kompres betul, hati-hati betul dalam memberikan. Karena itu jadi proyeksi saya di masa depan. Nah, ketika berhati-hati seperti ini, baru kemudian saya ketemu, oke, setiap tahun sekali ini yang akan terjadi problem. Setiap tahun sekali ini solusinya. Ritmenya harus dilatih dalam periode sekian tahun. Ritmenya harus dilatih dalam periode 6 bulan sekali harus dirubah. Ada yang per 3 bulan harus dirubah. Kan ada siklus-siklus itu. Dan itu saya punya catatan semua. Catatan selama 10 tahun itu saya punya.
Jadi itu memudahkan saya membangun sebuah proyeksi bagaimana, oke, berarti nanti di masa depan ini ketika usia saya naik dari usia sekarang ditambah 3 tahun atau ditambah 5 tahun, maka harus saya persiapkan diri begini, 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 begini. Dan tidak ada yang lebih baik dari mempersiapkan sebuah perjalanan, kan begitu. Jadi saya menganggap semua bekal pengetahuan yang saya ajarkan pada para purnawirawan ini sebagai bekal saya di masa depan. Nah, maka dari itu ketika misalnya masyarakat atau banyak orang yang kemudian japri dan bilang apa perlu saya belajar gini, ya itu sih masalah pilihan saja. Jadi kalau Bapak Ibu melihat rekaman saya dengan Pak Jarod lalu menganggap itu ada manfaatnya untuk melihat bagaimana proyeksi pengetahuan kita di masa depan, nyampe enggak di usia 70 tahun, nyampe enggak di usia 80 tahun, ya kan? Karena sebab mati tidak mesti harus tua dan sebab sehat tidak mesti harus muda. Kan seperti itu. Jadi inilah cara kita mengumpulkan pengetahuan, mengumpulkan puzzle-puzzle dari banyak tempat, dari banyak bagian. Ada sebagian puzzle yang disebut dengan PHS, ada sebagian puzzle disebut dengan apa ritme. Ya seperti itu kira-kira. Jadi mereka yang mau bepergian itu adalah mereka yang menyiapkan sebaik-baiknya bekal untuk perjalanan, itu aja. Nah saya pun menjadikannya begitu. Makanya buat saya tidak penting peserta di kelas lanjut penawiran saya ada 100, ada 1000, 10.000, 10-15 orang, tapi saya bisa jaga selama 10, mungkin nanti akan menjadi 20 tahun. Mudah-mudahan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan para lansia ini berusia lebih dari 90 tahun. Ya kan? Berarti kita tinggal tunggu 10 tahun lagi, 10 tahun lagi. Sekarang udah jalan 11 tahun udah jalan. Jadi tahun depan naik 12, tahun depan lagi terus, tadi nggak sadar 15 tahun, nanti nggak sadar lagi 16 tahun, udah biarin aja. Dan proyeksi-proyeksi itulah nanti yang menjadikan hikmah dan pelajaran. Jadi ketika sebuah pengetahuan sudah datang kepada kita, lalu kita tidak berusaha mengambil momentum ini, ya kita adalah orang yang rugi, itu aja. Kita adalah orang yang rugi. Dan saya merasanya begitu. Maka saya menjadikan semua pencapaian yang saya dapatkan dari mengajar kelas lansia purnawirawan ini, selama lebih dari 10 tahun ini, adalah berkah bagi saya. Dan saya justru belajar dari beliau-beliau ini. Bukan saya ngajarin beliau-beliau, bahwa saya menyiapkan segala macam dan saya sebagai pelatih, iya. Tetapi pada dasarnya justru saya yang belajar. Nyampe nggak usia saya di usia beliau-beliau itu? Jadi ketika saya ngajar usia 70 tahun, 30 tahun rentang itu saya nyampe nggak? Jangan udah mati tengah jalan gitu kan. Iya. Kemudian ketika masuk di tahun ke 80, 81 gitu kan, 80, 81 tahun, juga saya tanya, saya nyampe nggak di usia itu? Maka ini yang saya sudah siapkan. Catatan-catatan itu sudah siapkan. Rentang sekian ini, rentang sekian waktu ini. Nah itu. Jadi ketika kita melihat sebuah momentum, manfaatkan momentum itu yang mudah-mudahan jadi jalan kebaikan. Waduh mas, saya enggak mampu untuk ikut dengan biaya yang bersyaratkan. Ya, kalau yang mendengar sekarang posisi kita sebagai anak, ada sedikit rezeki, biayai saja orang tua kalian. Nah, ini saran saya saja. Karena gini, saya cerita sedikit. Pak Tanto itu baiknya luar biasa, dihormatinya luar biasa. Anda bayangkan, ada peserta yang dijemput pakai mobil, dibayari untuk latihan, digratiskan, dijemput, datang mobil jemputan, balik lagi, datang jemputan, balik lagi. Setiap hari Selasa dapat snack, dapat minum, setiap hari Jumat dapat makan besar. Mana ada Jumat berkah, jadi kita semua dapat makan besar sih. Disiapkan semua fasilitasnya. Jadi artinya ketika saya tanya, kenapa seperti itu? Karena saya pengen membantu beliau-beliau itu. Tapi juga ketika membantu juga tidak serta-merta kemudian digampangkan, dientengkan. Supaya masing-masing punya kesadaran yang tumbuh dari dirinya sendiri. Itu. Nah, jadi makanya momentum ketika datang kepada kita oleh sebab apapun, oleh sebab mendengar video ini, oleh sebab melihat chatting dan sebagainya, tanyakan pada hati kita, bergerak tidak hati kita untuk melakukan perubahan? Bergerak nggak? Kalau kita tahu itu ada sebuah kebaikan, bergerak nggak? Kalau bergerak, maka kita orang beruntung. Berarti kita adalah orang yang bisa memanfaatkan momentum, kita peka pada momentum. Ambil kesempatan itu, dapatkan pengetahuannya, rakit, jadikan pengetahuan untuk diri kita sendiri. Ya, bersama Mas Gunggung, kita ketemu di Camp Lansia Sehat dan Berdaya tanggal 25 sampai 27 Juli. Silakan kontak Pak Jarod untuk mendaftar. Saya akan berikan yang terbaik pada saat itu, berbagi pengalaman banyak sekali. Nanti peserta silakan bisa tanya apa saja di sana. Alat-alat pun saya akan bawa lengkap, ada alat QRMI,
ada alat ukur HRV, ada alat ukur EEG untuk gelombang otaknya. Kemudian kita juga untuk alat ukur standar, gula darah, asam urat, kolesterol, kemudian hemoglobin. Kita juga akan bawa HbA1c. Ya, bagi para lansia itu hati-hati ukur HbA1c untuk mengetahui berapa kadar gula dalam 3 bulan terakhir. Mudah-mudahan nanti nyampe ke kantor saya alat ukur D-dimer untuk pengantalan darah. Mudah-mudahan sampai. Ya, dibandingkan dengan di apa namanya lab, ya ini sudah cukup lumayan lah untuk yang seperti itu. Ya, jadi ada beberapa hal lain nanti. Termasuk nanti Pak Jarod pun akan bawa. Nah, dengan cara seperti itu, nanti saya jelaskan apa korelasi dari pengukuran-pengukuran ini terhadap indeks kebugaran kesehatan bagi lansia dan apa-apa saja paling minimal standar yang harus dilakukan oleh para lansia. Jadi bagi para lansia yang kebetulan diberikan kecukupan rezeki, ikut. Bagi tidak, jika ada anak-anaknya yang mendengar, daftarkan. Jika tidak, Anda ada kecukupan rezeki, nggak ada urusan, nggak kenal dengan orang-orang, tapi ada kenal dengan teman, ya bayari saja. Seperti itu. Ya kita sama-sama saling membantu satu sama lain. Nah kira-kira seperti itu. Karena saya pun sering melakukan begitu. Jadi saya juga sering gratiskan beberapa orang, kemudian saya juga sering bantu orang itu untuk ikut kelas-kelas lain yang menurut saya gurunya itu capable, bagus untuk dipelajari, untuk diikuti. Maka saya bayari. Bahkan untuk kliniknya, medical check-up-nya, pasien gagal ginjal, ikut periksa kreatininnya. Saya sering seperti itu. Jadi ya itu bukan sesuatu yang baru dan yang aneh begitu. Buat saya biasa saja kayak gitu. Maka silakan Anda lakukan porsi Anda masing-masing. Saya melakukan porsi masing-masing dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pemahaman bagaimana menjadikan lansia itu berdaya. Gitu ya, kita ketemu The Camp Lansia Sehat Berdaya tanggal 25 sampai 27 Juli yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.